Pada abad 19 mulailah dikenal tanaman perkebunan di Indonesia. Tanaman perkebunan yang diekspor pada saat itu adalah kopi, teh, tebu, kina, tembakau, dan kayu manis. J. van den Bosch lah yang mengusulkan diberlakukan kulturstelsel di Hindia Belanda. Ia diangkat menjadi gubernur pada tahun 1830 hingga 1833 dan ditugaskan untuk mengisi kas negeri Belanda yang kosong karena dipakai untuk menumpas Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830 dan Perang Kemerdekaan Belgia pada tahun 1830 hingga 1831. Kulturstelsel berarti sistem tanaman. Pengertian kulturstelsel adalah kewajiban, yaitu kewajiban kepada rakyat, khususnya rakyat Jawa, untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual ke Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkannya dengan tanam paksa, karena pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Contohnya, para petani harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun pemerintah tanpa dibayar. Tanah yang digunakan lebih dari 1/5 pengerjaan tanah untuk kulturstelsel melebihi waktu menanam padi. Rakyat menderita dan tidak dapat menikmati hasil kerjanya. Petani diwajibkan menanam teh, tembakau, kopi, tebu, dan kina. Selain di Jawa, tanam paksa juga diberlakukan di Pulau Sumatera. Bila mengalami kegagalan, kerugian ditanggung petani. Tanam paksa ini berlangsung pada tahun 1830 sampai pada tahun 1870. Dampak lain tanam paksa, pemerintah kolonial mendapat untung dari hasil penjualan tanaman tersebut di pasar dunia. Contohnya pada tahun 1833, terdapat 1.700.000 batang pohon teh dengan hasil 16.833 pot. Pada tahun 1835, hasil teh tersebut mulai diangkut ke pabrik Belanda sebanyak 200 peti, dan itu adalah pertama kalinya diikutkan pelelangan teh Amsterdam. Nilai keuntungan Belanda sampai 1867 mencapai 967 juta gulden. Hasil dari tanam paksa, kas negeri Belanda terisi penuh, sehingga dapat membangun industri, perbankan, dan perdagangan. Pelayaran pun meningkat, terutama monopoli dari NHM atau Nederlandse Handelsmaatschappij. Praktek tanam paksa mendapat perlawanan rakyat pribumi dan kritikan dari kaum humanis di Belanda. Dampaknya, tanam paksa dihapus secara bertahap. Contoh lada pada 1862, cengkeh 1864, nila, teh, dan kayu manis pada tahun 1865, tembakau 1866, tebu tahun 1878, dan kopi 1917. Akhir abad 19 atau 1870, Indonesia memasuki zaman liberalisme. Sejak saat itu, di Indonesia diterapkan sistem politik pintu terbuka, yaitu politik yang memberi kesempatan para pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa mengakibatkan kemiskinan, penderitaan, kelaparan, dan jumlah penduduk semakin menurun. Adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda mengganti kultur stelsel dengan sistem politik ekonomi liberal kolonial pada tahun 1870. Salah satu landasan dari politik ekonomi liberal adalah Undang-Undang Agraria yang berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1960. Isi pokok undang-undang tersebut adalah 1. Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah rakyat dan tanah pemerintah. 2. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa yang bersifat tidak bebas. Tanah tidak bebas adalah tanah yang dapat disewakan kepada pengusaha swasta. 3. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain. 4. Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta sampai jangka waktu 75 tahun. Dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870, Indonesia memasuki zaman penjajahan baru. Sejak 1870, Hindia Belanda terbuka untuk masuknya modal swasta, baik dari Belanda maupun negara Eropa lainnya, juga modal dari Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Modal mereka tanam di sektor perkebunan atau onderneming pada tanaman karet, kopi, tembakau, tebu, teh, juga pertambangan timah, dan minyak tanah. Perkebunan-perkebunan dibangun secara luas dan meningkat pesat. Khusus untuk tanaman teh, dibuka lahan perkebunan di Jawa Barat seperti di daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Subang, Bandung, Garut, dan Sumatera Utara. Perkebunan tembakau mula-mula di Jogja dan Surakarta, Besuki, bahkan ke Deli, Sumatera Utara. Semenjak dibukanya perkebunan oleh pihak swasta dengan dukungan pemerintahan kolonial, kehidupan masyarakat pribumi banyak berubah. Banyak petani berubah profesi menjadi buruh perkebunan milik perusahaan swasta. Dengan menjadi buruh, mereka mulai mengenal sistem upah. Masyarakat pedesaan mulai mengenal uang sebagai alat tukar atau pembayaran. Dampak lain yang dirasakan adalah meningkatnya barang-barang impor, sehingga mendesak barang-barang hasil kerajinan rakyat pribumi. Keadaan tersebut membuat kehidupan rakyat menjadi semakin terjepit dan menyebabkan kesengsaraan di mana-mana. Dengan politik pintu terbuka ini, produksi beras berkurang karena beralih fungsi sawah menjadi perkebunan, sehingga harga beras di pasaran melambung tinggi. Bencana kelaparan pun terjadi. Contohnya di Cirebon pada tahun 1843 dan di Jawa Tengah pada tahun 1850. Upah penggunaan gerobak merosot karena pengusaha swasta menggunakan sarana angkutan kereta api oleh pengusaha. Karena keuntungan yang didapat sangat besar, membuat para pengusaha swasta dan pemerintah kolonial mempertahankan politik pintu terbuka.
Bagi rakyat pribumi, sistem politik pintu terbuka tidak mengubah taraf hidup dan perekonomiannya, bahkan kehidupan rakyat terpuruk. Rakyat tetap menderita karena kerja rodi tetap diberlakukan. Ditambah lagi, dengan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar atau ponal sancti.